Shalom Bapak Ibu Saudara seiman. Hari ini kita akan merenungkan di kitab Bilangan 26 ayat 1 sampai 65. Saya memberi judul Tuhan menghendaki pembaharuan. Saya akan membacakan di Bilangan 26 ayat 1 sampai 2. Sesudah tulah itu berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan kepada Eleazar anak Imam Harun. Hitunglah jumlah segenap umat Israel yang berumur 20 tahun ke atas menurut suku mereka. Semua orang yang sanggup berperang di antara orang Israel. Di dua ayat ini memberitahukan bahwa Tuhan menyuruh Musa untuk menghitung ulang segenap umat Israel. Dan di Bilangan 26 ayat 3 saya bacakan, lalu berkatalah Musa dan Imam Eleazar kepada mereka di dataran Moab, di tepi sungai dekat Yeriko. Di dalam konteks ini, Tuhan menyuruh Musa dan Eleazar itu untuk menghitung ulang setelah Harun meninggal. Dan di ayat 63 sampai 65 saya bacakan, itulah orang-orang yang dicatat oleh Musa dan Imam Eleazar ketika keduanya mencatat orang-orang Israel di dataran Moab di tepi sungai Yordan dekat Yeriko. Mereka tidak ada terdapat seorang pun yang dicatat Musa dan Imam Harun ketika keduanya mencatat orang Israel di padang gurun Sinai. Waktu ada Harun, itu juga ada pencatatan bangsa Israel. Dan waktu Musa dan Eleazar mencatat, ternyata orang-orang yang dicatat Musa dan Harun tidak ada. Di Bilangan 26 ayat 65, sebab Tuhan telah berfirman kepada mereka, pastilah mereka mati di padang gurun. Dari mereka itu tidak ada seorang pun yang masih tinggal hidup selain dari Kaleb bin Yefun dan Yosua bin Nun. Jadi setiap orang itu ada masanya, dan setiap masa ada orang yang dipakai oleh Tuhan. Setiap orang tidak mungkin langsung terus naik. Contohnya aja kayak pejabat pemerintah, selalu ada masa jabatnya. Jadi kalau kita ada di fase tertentu atau di top level, maka kita harus siapkan generasi berikutnya yang disebut regenerasi. Hal ini terjadi baik di bidang sekuler maupun di bidang rohani. Dan di firman ini mengajarkan kita, kalau masanya habis, nggak taat, selesai. Ditutup habis, makanya tersisa Kaleb dan Yosua. Banyak orang tua yang bekerja keras tetapi tidak menikmati hasilnya. Tetapi yang menikmati adalah anak-anaknya. Oleh karena itu, hari ini kita harus menikmati hidup. Selagi kita masih kuat, kita lakukan yang terbaik buat Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.